Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Kembali lagi dengan program usaha kita yakni Kabar Petang. Hari ini Kamis 13 April 2023 kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo membubarkan 6 badan usaha milik negara sejak awal tahun. Keenam perusahaan itu sudah dalam kondisi sekarat selama beberapa tahun terakhir seperti Merpati Airlines hingga Kertas Kraft Aceh. Berikut daftar 6 BUMN yang dibubarkan Jokowi sejak awal 2023. PT Pengembangan Armada Niaga Nasional, PT Istaka Karya, PT Kertas Kraft Aceh, PT Industri Gelas, PT Industri Sandang Nusantara, Merpati Nusantara Airlines, dan Kertas Leces. Apa penyebab BUMN bangkrut? Apakah pembubaran sebagai langkah yang tepat? Bagaimana nasib karyawan pasca penutupan BUMN? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Ketua Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia, Bung Julian Sigit. Assalamualaikum, Bung Julian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Insya Allah ya, meskipun sahur tetap sehat, semangat. Semangat, ya, karena sudah sahur tadi semangat. Baik, Bung Julian, sejumlah perusahaan plat merah tahun ini telah dibubarkan oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo telah menaikkan aturan pembubaran 6 BUMN yang sakit. Nah, apa sih penyebab BUMN ini bangkrut, Bung Julian? Oke, baik, Mas Nanang, kalau kita melihat fakta bahwa pembubaran ataupun privatisasi ya, itu kan bukan isu yang baru hari ini gitu, yang kemudian terlontar termasuk kasus yang hari ini berkembang ada 6 perusahaan yang kemudian dibubarkan. Tetapi ini isu yang sudah lama terus mencuat, bahkan terus bergulir gitu. Bahkan ini menjadi sebuah fakta. Kalau kita melihat sebetulnya 6 perusahaan tersebut ini bukan yang menurut hemat saya ya, menurut data ini bukan yang terakhir. Kemungkinan bakal ada lagi perusahaan yang apa namanya melaksanakan atau dibubarkan atau diprivatisasi. Jadi kalau kita melihat ini data yang saya miliki itu apa namanya jumlah perusahaan itu kan di BUMN itu sangat banyak ya, sangat banyak. Jadi kalau kita melihat di faktanya itu apa namanya BUMN itu merupakan perusahaan plat merah yang memang dari tahun ke tahun jumlahnya terus berkurang. Ya, saya mencatat misalkan tahun 2016 itu ada sekitar 118 lah kurang lebih ya. Data yang saya miliki itu ada sekitar 118 apa namanya perusahaan. Jadi ada 118 perusahaan, tapi tiap tahun itu mengalami penyusutan, berkurang, 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 berkurang perusahaan itu. Bahkan kalau tahun kemarin 2022 itu sisanya 41 dan sekarang ya itu ada 6 lagi. Jadi total BUMN itu sekarang sekitar 30-an. Dan memang wacana pembubaran atau privatisasi itu sudah sampai disampaikan oleh Kementerian BUMN ya. Nah, kalau kita melihat kenapa hal itu terjadi? Karena kalau kita melihat memang faktanya BUMN yang hari ini ada itu mengalami inefisiensi, kemudian dalam konteks fakta tidak memberikan dampak ekonomi terhadap pemerintah atau negara. Sehingga menurut mereka ini mau tidak mau menjadi sebuah sakit yang harus kemudian diamputasi, yaitu
dibubarkan atau diprivatisasi. Itu Mas Anam. Iya, jadi bukan kayak pembubaran timnas gitu ya. Jadi sudah ada di sudah di planning sejak jauh ini kayaknya, Masya Allah. Iya, Katanya sakit ya, katanya sakit. Baik, Bung Zilan, apakah pembubaran ini merupakan langkah yang tepat? Mengingat kan banyak pengangguran kan yang diakibatkan dari pembubaran ini. Lalu bagaimana nasib para karyawan pasca penutupan BUMN, Bung Zilan? jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh pemerintah berkaitan dengan dampak yang akan ditimbulkan ketika BUMN plat merah ini kemudian dibubarkan. Plan pertama menurut pemerintah itu adalah ada yang bisa tetap bekerja di perusahaan BUMN yang lain atau bisa juga dalam konteks ini semacam dana pensiun ya, pesangon seperti itu. Dengan cara tadi menjual aset dan kemudian membagikan dan memberikan kewajiban-kewajibannya pada karyawan. Nah, apakah itu menjadi solusi? Saya kira cara pandangnya nanti akan berbeda cara pandang Islam dengan cara pandang ekonomi yang kapitalistik. Kita melihat dari sudut pandang mana gitu. Kalau misalkan sudut pandang kapitalis yang cenderung orientasinya pada laba dan efisiensi, mungkin itu adalah solusi ya, karena itu terlalu menjadi beban dan sebagainya. Alih-alih ingin menghasilkan dan memberikan dampak, tapi justru menjadi beban ya, maka salah satu caranya itu adalah mengamputasi. Nah, tapi kalau menurut perspektif Islam, BUMN ini kan bukan lembaga yang dituntut untuk mencari laba gitu, ya. Tapi betul-betul servis pelayanan. Nah, ini jadi poin penting nanti cara pandangnya. Sehingga bagaimana nanti dampak apa namanya skenario dari pembubaran yang apa namanya berimplikasi pada karyawan-karyawannya. Saya melihat misalkan dari Merpati Airlines saja itu jumlah karyawannya di kisaran 1.200-an lah ya, karyawan gitu. Ini kan menjadi pertanyaan juga apakah nanti memang di apa namanya eh, dialihkan ke Garuda dan sebagainya, tapi ini menjadi wacana yang memang perlu untuk diperhatikan juga. Saya kira seperti itu, Mas Danang. Ya, jadi ya, apakah akan menghasilkan kebaikan ya? Jadi Masya Allah. Ternyata justru ini ya, Pak, tambah pengangguran dan harusnya BUMN itu tidak cari untung tapi servis. Next, Betul. Bung Julian. 2 tahun lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengungkapkan fakta mengejutkan soal BUMN. Sri Mulyani menyebutkan Hmm. sebanyak 68% dari BUMN, khususnya penerima suntikan modal, menghadapi potensi bangkrut. Apakah ini cermin pengelolaan BUMN yang karut-marut, yang chaos, kacau balau gitu ya? Apakah manajemen kapitalistik yang digunakan untuk mengatur BUMN ini menjadi penyebab sulitnya penyelesaian permasalahan di dalam BUMN itu sendiri, Bu? Jadi gini, kalau kita melihat fakta BUMN ini sebetulnya ini menjadi bom waktu ya. 6 perusahaan yang hari ini dibubarkan ini sebetulnya akan terus diduga akan terus juga apa namanya semakin bertambah. Karena tadi yang saya sampaikan dari awalnya ratusan ya, tahun 2016 kan tuh mencapai 118. Kemudian sekarang kan apa namanya per Februari 2023 itu 39 perusahaan dan sekarang kan ada dibubarkan 6. Jadi terus berkurang gitu. Nah, yang menjadi akar masalahnya itu adalah jelas karena ini pengelolaannya ada sistem kapitalistik, maka BUMN yang tadinya orientasinya harus menjadi public service ya, tetapi dituntut untuk memperoleh laba yang maksimum. Sehingga orientasinya itu sebagai pelayanan itu tidak dapat ya. Bahkan lebih tragis lagi adalah yang kedua, bahwa kalau kita melihat BUMN itu menjadi apa ya dihantui dengan hutang yang sangat besar ya. Saya mencatat misalkan
utang luar negeri yang saat ini dapat di BUMN itu data yang saya dapat eh, 2 tahun yang lalu itu mencapai 57,5 US dollar atau setara dengan 805 triliun. Dan ironisnya ya, kalau kita hari ini misalkan menghitung total aset dari BUMN yang ada, itu kurang lebih di kisaran 8.000 triliun. Nah, 10% dari aset itu adalah didanai oleh utang luar negeri. Artinya kan hutangnya sangat sistematis, kritis gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa hal itu terjadi? Karena memang satu, pengelolaannya itu tidak kafaah, tidak profesional, bahkan ada kesan ya bahwa BUMN itu menjadi alat pemerintah kalau dalam konteks ini adalah untuk menghindarkan utang luar negeri lewat APBN. Jadi agar meminimalisir hutang luar negeri dari BUMN itu APBN maka dikelola itu oleh APBN. Jadi misalkan gini, kalau kita melihat strategi pemerintah untuk menggenjot ya pembangunan infrastruktur itu sampai merogoh kocek APBN, akhirnya APBN dikelola BUMN. Ini yang terjadi. Sehingga hutang BUMN itu terus berkembang dan terus membengkak. Bahkan kalau kita melihat ya, selain karena faktor utang ya, juga ada pengelolaan BUMN yang tidak profesional. Di antaranya adalah kalau kita melihat ini sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa BUMN itu menjadi wadah ya, tempat korupsi berada ya. Kita tahu bersama misalkan kasus yang beberapa waktu kemarin ya mengemuka tentang Jiwasraya dan Asabri yang saya catat total yang kerugiannya itu mencapai 39 triliun coba. Itu terdiri dari kasus Asabri 28,78 triliun, kemudian Jiwasraya 16,8 triliun. Totalnya 39,5 triliun. Itu korupsi yang terjadi dari dua ya perusahaan BUMN, belum dari perusahaan-perusahaan BUMN yang lainnya terjadi korupsi gitu. Sehingga menyebabkan BUMN itu pengelolaannya itu tidak efektif, tidak efisien ya, menjadi bahan bancakan baik itu kalangan eksekutif maupun legislatif. Ini yang terjadi ya. Maka menurut data dari Indonesia Corruption Watch atau ICW misalkan di kisaran 2016 sampai 2021 ini hasil pantauannya itu bahwa menunjukkan BUMN itu sangat rentan dan bahkan rawan terhadap korupsi. Ini menyebabkan bahwa BUMN itu sarang dari korupsi ya. Maka dari itu kalau kita melihat fenomena-fenomena yang ada, kebangkrutan, kepahilitan yang terjadi BUMN itu merupakan sesuatu hal yang nyata. Apalagi BUMN juga sering dijadikan sebagai wadah untuk eh, penguasa ya meningkatkan hutang luar negeri yang biasanya lewat APBN ini menjadi BUMN. Seperti misalkan BUMN digunakan untuk menjadi jaminan atau untuk menghutang untuk pembiayaan infrastruktur. Ini yang terjadi ya. Sehingga ya tadi gitu. Walhasil dampaknya adalah seperti saat ini, utang, kemudian pengelolaannya tidak amanah, tidak profesional yang menyebabkan tadi BUMN itu berugi dan merugi. Saya kira seperti itu Mas Tanang. Iya, jadi kalau kita lihat kita udah sindir tadi tentang bab untung rugi. Apakah orientasi untung rugi membuat BUMN ini tidak ada bedanya dengan perusahaan swasta? Lantas apa bahayanya, Bu? Nah, ini yang menarik sebetulnya itu. Karena platform cara pandangnya ada sistem kapitalis, ya, BUMN yang notabene ada badan usaha milik negara yang harusnya difokuskan adalah bagaimana dia itu melayani atau public service, ini dituntut untuk menghasilkan laba. Sehingga dianggap kalau tidak dapat menghasilkan laba itu
gitu. Inefisien. Padahal kalau kita melihat tujuan dari BUMN itu adalah bukan hanya dituntut laba, tapi memang untuk pelayan terhadap masyarakat. Nah, kenapa bisa demikian? Cara pandang kapitalis itu seperti tadi gitu. Dia orientasinya itu adalah bagaimana sebuah perusahaan ini bukan hanya orientasi terhadap publik, ya, pelayanan terhadap publik, tapi betul-betul menghasilkan keuntungan. Termasuk dalam konteks ini ada BUMN. Sehingga BUMN itu semakin diperas bagaimana bisa menghasilkan laba, ya. Jauh dari nilai-nilai yang kemudian diharapkan bisa menghasilkan keuntungan, ya. Maka tidak heran misalkan apa namanya contoh ada salah satu misalkan ya perusahaan BUMN apa namanya yang bergerak di bidang transportasi ya penerbangan itu ketika apa namanya biaya tiketnya itu sangat besar gitu karena memang dituntut juga untuk tadi labanya gitu ya ini yang terjadi jadi selain dituntut laba ini jadi bahan bancakan bagi para koruptor. Nah, ini menyebabkan seperti itu. Lain halnya nanti kalau dalam pandang Islam gitu, ya. Lain halnya dengan pandangan Islam. Jadi orientasinya itu bukan hanya dalam konteks laba ya, dalam Islam itu nanti lebih ke arah public service gitu. Demikian. Iya, public service bukan publik yang menservis penguasa gitu ya. Jadi penguasa menservis publik melalui BUMN. Masya Allah. Nah, terakhir Bung, apa solusi konkret agar BUMN untung? Nah, ini untungnya dalam hal apa ini ya? Dan agar BUMN selalu hadir sebagai pihak yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan publik maupun kebutuhan pokok individu masyarakat. Ya. Mungkin untungnya untung di akhirat mungkin ya. Jadi gini, dalam perspektif Islam ya, yang namanya negara itu kan meri ayah ya. Dalam konteks ini BUMN itu adalah representatif dari negara, gitu, badan usaha milik negara. Jadi karena ini meri ayah melayani, maka cara pandangnya itu bukan cara pandang kapitalis yang senantiasa memperoleh laba, keuntungan. Jadi cara pandangnya itu riayah karena fungsi negara dalam Islam adalah meriayah, melayani, memberikan servis terhadap siapa? Tentu yang dimaksud itu terhadap rakyat. Yang dimaksud rakyat itu adalah bukan rakyat yang berkuasa gitu karena rakyat yang dimaksud itu adalah rakyat secara umum rakyat masyarakat gitu ya bukan rakyat yang 1% yang terdiri dari para kapitalis atau oligarki enggak tapi rakyat secara umum mayoritas. Nah kalau demikian maka BUMN harus dikelola secara amanah, secara kafaah, secara profesional ya. Karena kalau kita melihat tadi muncul banyak korupsi, sarang korupsi di BUMN. Kenapa? Karena pengelolaan tidak amanah, tidak profesional. Ya, ini juga penting menjadi catatan bagi kita bahwa ketika kita mengelola sesuatu bukan berarti kemudian tujuannya itu adalah karena kita tidak dituntut oleh misalkan dalam perspektif Islam karena kita tidak dituntut target dengan laba maka menjadi asal-asalan tidak demikian tapi harus profesional seperti itu jadi orientasinya berbeda ya Mas Nanang kalau dalam perspektif dalam konteks Islam itu betul-betul hadir dia melayani ya fokusnya pelayanan kalau misalkan dalam konteks pelayanan dia mendapatkan keuntungan maka untungnya itu adalah untung yang wajar bukan kemudian transaksinya itu seolah-olah fokus masyarakat itu menjadi apa namanya objek transaksional negara dalam konteks ini perusahaan BUMN sebagai apa produsen masyarakat sebagai konsumen sehingga menempatkan masyarakat atau rakyat itu menjadi konsumen sehingga kalau konsumen itu kemudian membeli kepada produsen dapat laba. Nah, tidak demikian gitu tapi betul-betul fokus pada aspek pelayanan. Nah, sehingga nanti kalau dalam perspektif ekonomi Islam, betul-betul BUMN ini akan dikelola secara profesional ya, secara amanah ya. Kemudian diaudit dengan betul-betul masyarakat juga merasakan bahwa dampak hadirnya negara itu ada lewat tadi public service yang difasilitasi mulai dari sektor keuangan, sektor transportasi, sektor infrastruktur betul-betul ada gitu real ya
Ini juga penting gitu. Jadi jangan sampai nanti masyarakat itu menikmati infrastruktur tapi infrastrukturnya itu hasil dari hutang. Siapa nanti yang membayarnya? Ya rakyat gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena saya yakin lah, kalau misalkan contoh BUMN ini dikelola dengan amanah secara profesional, maka ini menjadi sumber pendapatan negara, termasuk juga masyarakat bisa terlayani secara optimal oleh negara lewat BUMN tadi gitu. Ini penting gitu. Jadi jangan sampai apa namanya rakyat itu menjadi objek kapitalisasi dari negara. Ini sangat salah ya. Saya misalkan mengutip dari salah satu portal berita, salah satu Menko mengatakan kalau BUMN dalam tanda kutip misalkan sektor pertambangan itu dikelola dengan baik ya, secara profesional, maka dipastikan menurutnya ini ya masyarakat cukup tidur saja itu punya pendapatan 20 juta gitu. Itu menunjukkan bahwa kalau BUMN dikelola dengan baik gitu, ya tidak ada korupsi, profesional, efisien, itu bisa menghasilkan seperti itu gitu. Saking kayanya gitu negeri ini, tapi walhasil adalah tadi BUMN itu kemudian dikelola tidak profesional, menjadi bahan kapitalistik ya. Ini yang terjadi gitu. Bukan malah untung tapi menjadi buntung ya. Ini yang terjadi. Demikian Mas Anang. Masya Allah. Ya, kita semuanya tentu berharap bahwa BUMN ke depan ini menjadi lebih baik. Tentu saja kalau berharap dengan sistem kapitalis sekarang ini, kata Bung Julian tadi, itu tidak mungkin terjadi. Jadi harus ada perubahan sistem juga, ya, ini menuju ya sistem apa lagi kalau bukan sistem Islam gitu ya. Baik, terima kasih Bung Julian atas waktunya. Semoga Bung Julian sekeluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan salam sehat dan semangat selalu. Baiklah pemirsa, khilafah yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Tetap semangat laksanakan saum bulan Ramadan di 10 hari terakhir ini dan selamat menyambut kemenangan dan saya undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.